Okay, welcome to TOEFL class. This is part 4. We are going to discuss the rest of the skills for structure and for reading. Check this out. Okay, so today we are going to talk about structure skills number 8, 9, and also 10, and reading skill 2. Okay, there are 4 materials for our discussion today. Okay, so let's start by discussing structure skills 8, 9, and 10. Oke, kita lihat semuanya. Skill 8, we are going to talk about noun clause connectors and also subjects. Nah, ada 2 posisi untuk noun clause connectors. Satu untuk noun clause connectors, untuk connectors. Yang kedua untuk subjects. Seperti apa? Let's see. Noun clause connectors or subject. Nah, biasanya yang untuk subjects, connector juga sekaligus subject. Nah, di sini ada who, ada what, and ada which. Cara penggunaannya bagaimana? Let's see. I told me what happened. We've got subject verb, I, subject, and then verb, told. Then that should be subject verb after the connector. Harusnya kan ada subject verb lagi setelah connector. Nah, what di sini fungsinya adalah sebagai subjek, juga sebagai konektor. Di sini, what ini. Jadinya langsung ke verb. Oke, great. Contohnya, I know what happened yesterday. I know, subject, verb, what. Nah, di sini posisinya ada 2 untuk what. Dia sebagai subjek atau sebagai konektor. Lalu happen-nya adalah verb. Yes, verb 2 ya. Ini simple past tense. Karena yesterday waktunya. Oke. Lalu, we are thinking about what happened yesterday. Okay. We, you've got subject, and then are thinking. You've got verb, okay, subject verb, about what. Nah, what here bisa jadi subjek, juga bisa jadi verb. Nah, lalu ada verbnya. Bisa jadi subjek atau bisa jadi konektor. I'm sorry. That should be konektor. Bisa jadi subjek, bisa jadi konektor. For what ya? Happened-nya adalah verb. Verbnya verb 2. Kenapa? Karena yesterday. Simple past tense. Oke? Jadi, apa saja yang bisa jadi subjek sekaligus konektor? Yang pertama ada who, yang kedua ada what, yang ketiga ada which. Oke, ingat-ingat ya, you need to remember these 3 connectors that also position themselves as subject in the clause. Next, let's have the exercise now. Okay, today the true story of blah 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 at Little Big Horn remains a mystery. Let's find out the subject and the verb. Kita cari subject verbnya. The true story of the Little Big Horn. Nah, ini adalah subjek ya. Lalu remains di sini. Oh, ada verb. Verbnya apa? Verb 1. Verb satunya present simple. Oke. So the true story of, nah di sini butuh sesuatu ya, dan harus menggunakan si konektor. Oke, si ini konektor. Yang mana yang ada konektor? Ya A, apakah ada konektor? Tidak ada ya. B, tidak ada konektor. Yang ada konektor hanya yang C dengan yang D. Nah, kita lihat yang D. Yang D ini salah. Kenapa? Karena happening, verb ing di akhir ini harus ada to be. To be-nya apa saja? Bisa is, bisa are, bisa was, atau were. Jadi yang D juga salah. Karena verb ing itu harus didahului oleh to be. Maka yang paling benar adalah yang C. What happened? Oke. Lalu yang number 2. For more than a decade, blah blah blah, that certain species are becoming scarce. Oke. That certain species are becoming scarce. Oke, let's see here. That, ada that di tengah sini. Berarti dia konektor ya. Nah, kalau that kan tidak termasuk ke yang subjek ini. Tidak ada kan? Ada who, what, sama which. Nah, berarti kalau that itu harus diikuti oleh subject verb. Ya.
harus aja subject plus verb karena dia that. Oke. Berarti sebelumnya harus subject verb, setelahnya juga harus subject verb. Nah, setelahnya subject verb. Certain species subject, are becoming verb. Oke, berarti sebelum that harus subject verb. Berarti yang harus dicari subject verb di pilihannya. Lihat, the warnings of bird watchers. Tidak ada subject verb. Di sini hanya subject saja, tidak ada verbnya. Coret. Warn the bird watchers. Warn langsung verb. Nah, sebelum verb itu harus ada subjeknya. Ini tidak ada. Oke, kan di sini ada koma ya. Sini yang for more than decade ini adalah object of preposition. Jadi jangan dilihat. Gitu ya, berarti yang B ini salah. And bird watchers have warned. And then a warning for bird watchers. A warning for bird watchers ini semuanya subject, noun. Yang ada verbnya adalah yang C. Bird watchers, subject. Have warned, verb. Tapi dia verbnya verb 3. Kenapa? Karena dia present perfect. Okay, present perfect. C yang betul. Okay. Selanjutnya, let's say skill 9. Adjective clause connectors. That should be connectors. Connectors. Okay. So here it is. Let's see. Nah, untuk adjective clause hanya ada 3 ya. Hampir mirip nih. Whom itu untuk orang, people. Which untuk benda. That untuk orang dan benda. Gimana sih cara penggunaannya? Let's see. I like the dress that you are wearing. Karena dia adjective clause, maka biasanya berada setelah kata benda. Contohnya, let's see, the dress. Nah, ini adalah kata benda ya. Saya tambah noun di situ and. Nah, setelahnya ada that di sini, connector, adjective clause connector. Lalu ada subject, ada verb. Di depannya juga harus ada subject, ada verb. Tergantung dari kata bendanya. Berarti kalau untuk adjective clause ya, kata bendanya yang mana, lihat, lalu setelahnya apakah ada that, apakah ada whom, apakah ada which. Contoh lain, the dress that you are wearing is beautiful. Nah, ini kan the dress. Dia pasti, walaupun subjek juga dia adalah kata benda ya, noun. Maka setelahnya ada that connector. Nah, you are wearing. You are wearing ini subjek verbnya ini untuk si that-nya. Jadi, is beautiful ini untuk the dress-nya. Gitu ya. Oke. Jadi, the dress that you are wearing is beautiful. Sama seperti I like the dress that you are wearing. Jadi, si that ini mengikuti kata bendanya. Ya, bukan subject verb, bukan. Tapi kata bendanya, si noun-nya. Oke. Contoh yang lain, this is the house that I want to buy. Nah, kata bendanya apa? The house. Nah, maka setelahnya ada that. I want to buy. Oke, berarti ini konektor. Kan seperti itu. Ada this-nya subject, is-nya verb. Ada I want, I-nya subject, want-nya verb. Oke, selanjutnya. The house that I want to buy is quite expensive. Nah, dia ngikutin si kata benda. Kata bendanya apa? The house. Nah, dia kata benda sekaligus subjek ya. Lalu ada that di sini. That-nya konektor. Yang ini subjek atau noun. Nah, ya ini kan the house-nya noun ya. Subjek atau noun, the house that I want to buy is quite expensive. Subjeknya the house. Nah, verbnya is. Kalau yang I want, I-nya itu subjek, want-nya itu yang jadi verb. Oke ya. So, dia jadi begini rumusnya. Ingat-ingat lagi. Ada whom, ada which, ada that. Dia tidak mengikuti subject verb atau dia posisinya boleh di tengah saja gitu, bukan. Tapi dia harus setelah kata benda. Oke. Karena disebutnya adjective clause. The next one. Nah, ada adjective clause yang memiliki dua posisi. Posisi dia sebagai konektor atau posisi dia sebagai subjek. Contohnya, kita lihat. Ada who, ada which, ada that. Oke. Berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan whom, which, that. Walaupun which, that-nya sama ya, universal. Di sini who, which, and that. Contohnya, I bought the dress that was on sale. Dia sebagai konektor, dia juga sebagai subjek. Kalau yang awal kita lihat. Nah, I like the dress that you are wearing. That ada subjek verb lagi setelah that. That subject verb. Oke.
Tetapi kalau yang satu ini setelah that tidak ada subjek, langsung ke verb. Kenapa? Let's see. Di sini nounnya apa? Nounnya the dress, maka ada that. Biasanya kata bendanya the dress, maka ada that. That ini posisinya adalah sebagai konektor, juga sebagai subjek. Maka langsung ada was di situ, verb. Ya tidak memerlukan subjek lagi karena that-nya sudah verb, sudah subjek. Contoh lainnya, the dress that. Ini ada si subjek sekaligus si noun. Nounnya ya, the dress kata bendanya. That was on sale, was beautiful. That ini dia konektor sekaligus subjek. Maka langsung ada verb setelahnya. Seperti ini. Oke? Okay? Great. Let's see another example. We are looking at a house that is quite expensive. Subject verb. Oke, nounnya yang mana sih? Nounnya ya house. Ini adalah noun. Maka setelah noun harus ada subject verb. Nah, that ini dia konektor juga subjek. Verbnya yang mana sih? Yang is. Ya, ini verb. Oke, jadi that ini sudah mencakup konektor juga subjek. Ya, that is quite expensive. Oke. Great. Lalu bagaimana yang kedua? The house. Nah, the house ini dia subjek juga kata benda ya. Atau noun. That is quite expensive. Ada that. That ini konektor juga subjek. Maka verbnya hanya is. Di situ tidak perlu lagi subjek yang lain gitu ya. Oke, seems. Nah, dia mencakup ya, konektor dan juga subjek itu hanya 3. Ada who, ada which, ada that. Kalau yang menggunakan subjek, contohnya whom, which, dan that. I like the dress that you are wearing. Subjek verb setelah that. Tapi yang ini, I bought the dress that was on sale. That subjek juga konektor was on sale. Langsung ke verb setelahnya. Seperti itu. Okay, so let's have the exercises. Modern humans who first appeared about 600,000 years ago, blah blah blah, Homo sapiens. Nah, di sini modern human. Oke, subjek juga noun ya. Nah, ada who. Nah, who di sini dia berarti adjective clause yang baru saja kita pelajari yang ini. Adjective clause, connectors juga subjek. Dia posisinya sebagai konektor juga sebagai subjek. Karena apa? Ada langsung verb appear di sini. Berarti dia konektor juga subjek. Ya. About 600,000 years ago, bla bla bla, Homo sapiens. Oke, kita lihat di sini. Yang A, calling. Yang ini nggak bisa ya. Kenapa? Karena tidak ada to be. Tidak ada to be, is, am, are, was, were-nya itu tidak ada. Ya. Oke, jadi jangan dipilih. Lalu were called. Nah, ini ada to be. Kita ini singkirin dulu ya. They called. Nah, ini nggak bisa they ada. Karena apa? Subjeknya udah modern humans. Ngapain ada day lagi kan? Nggak mungkin. Di sini ada day lagi juga. Nah, ini nggak mungkin. Salah. Yang day ini kan subjeknya udah modern humans. Berarti yang betul yang be. Ada to be, ada were. Lalu ada called. Nah, ini disebutnya pasif. Dipanggil. Ya. Dipanggil Homo sapiens. Seperti itu. Nah, ini pasif. Oke, bukan memanggil, tapi dipanggil. Ini ya, pasifnya. Lalu number 2. The first writing, blah blah blah, evidence of is on Mesopotamian clay tables. Subject verb. Oke. Clay tablets. Ya. The first writing, lalu ada evidence of is. Nah, ada is di sini, ada verb. Ya, berarti the first writing dengan is ini sudah subject verb ya. Berarti tengah-tengah ini adalah kelupaan konektor. Maka saya tambahkan C di sini, konektor. Ya, ada konektor yang mana? Yang B dengan yang D. Yang A salah, yang C salah. Oke. Nah, di sini evidence ini apakah verb? Tidak ya. Yang belakangnya ENCE. ENCE ini bukan verb. Biasanya noun, dia atau kata benda. Oke, maka harus cari yang ada konektor dengan yang ada verbnya. Yang paling tepat yang D. Konektornya ada. Nih, that-nya ini C. And then you've got the subject. And then you've got the verb. Seperti itu.
Okay, nice. The next one, we are going to talk about reading skill 2. Yeah, reading skill 2 is related to stated detail questions. Stated detail question. How to identify the question? Biasanya pertanyaannya kayak gimana aja sih? Nah, seperti ini. Ada according to the passage. Nah, ini berarti ngomongin detail stated question. It is stated in the passage. The passage indicates that and which of the following is true. Nah, lalu bagaimana sih cara menjawabnya? Yang pertama, choose a keyword in the question. Keywordnya apa nih? Kata pentingnya apa? Biasanya kata pentingnya muncul setelah ini. According to the passage, bla 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 apa. It is stated that in the passage, bla 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 apa. Keyword, lalu ini keywordnya. Lalu ini keywordnya. Seperti itu setelahnya. Yang kedua, skim in the appropriate part of the passage for the keyword or idea. Skim itu artinya baca cepat. Ya, jadi baca cepat sampai menemukan keyword yang ada di pertanyaan tadi. Ya, oke. Lalu yang tiga, read the sentences that contains the keyword or idea carefully. Bacanya pelan-pelan ya, hati-hati ketika sudah menemukan keyword di teksnya, seperti itu. Jawabannya mungkin ada di situ. Lalu 4, eliminate the definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Nah, kalau misalkan sudah ketemu keywordnya, lihat pilihannya, eliminasi satu-satu yang salah dan yang tidak termasuk dalam kata pentingnya atau keywordnya, itu kata kunci. Oke, kita coba exercise ya. Nah, here's the things. Let's see. Langsung baca ke pertanyaannya. Nih, according to the passage, the oldest flutes, keywordnya apa? Nah, ini keywordnya, the oldest flute. Nah, kita cari di bacaannya. Flutes have been around for quite some time, in all sorts of shapes and size and made from a variety of materials. Nah, the oldest known flute. Nah, ini, berarti ini yang sudah kita cari-cari, yang ini, the oldest flute. Oke, apa sih informasi untuk the oldest flute? Nah, kita baca satu-satu pilihannya. Yang pertama, head holes cut in them. Head holes cut in them. Oldest flute are about 2,000 years old. They were made from hollowed out bones with holes cut in them. Betul ya, holes cut in them. Oke. Lalu gimana kalau were made of metal? Ya, ini kan disebutnya di made from hollowed out bones. Jadi tulang berongga, bukan terbuat dari metal atau logam. Berarti salah, eliminasi yang salah. Lalu yang C, were made 200,000 years ago. Is it 200,000 years ago atau 20,000 years old? 20,000 ya, nolnya ada 1, 2, 3, 4. 4 yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oh, salah dong. Nah, hapus ya, ini eliminasi. Yang D, had a complicated set of levers and pads. Okay. In addition to the bone, or the older flutes were often constructed from bamboo or hollowed out wood. Yes. Tidak ada informasinya. Oke. Berarti yang D ini salah. Yang betul adalah yang A. Oke. Karena yang dicari adalah the oldest flute. Ya. Berarti di paragraf pertama. Jadi kalian nggak usah baca paragraf kedua. Kenapa? Karena paragraf kedua nggak ngomongin oldest flutes. Ngomonginnya 2 days flutes. Beda. Ya, beda. Yang hari ini dengan yang dulu beda bentuknya dan pembuatannya. Oke, so that's what it is talk as stated detail question. Seperti ini ya, contoh stated detail question. Okay, great. So thank you very much for listening, and I'll see you again next week. Have a nice day, everyone. See you.